لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Alhamdulillah kita masih dapat menghadiri seruan-seruan Allah, dan di antaranya seruan yang wajib bagi setiap muslim yang balik, yang berakal, yang tidak ada uzur, yaitu salatul Jumat sebagaimana insyaallah kita akan laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wa iyyakum. Fenomena yang kita lihat sekarang bahwa ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, berbendera Islam, berseru atau menyeru seruan Islam dengan atribut-atribut Islam. Namun perlu diketahui bahwa para ulama telah menilai kelompok-kelompok tertentu, walaupun dilihat dengan kasat mata atau dengan pandangan begitu saja tanpa ilmu, maka banyak sebagian umat Islam yang tertipu, dan begitu juga di luar Islam menyamakan dan menuduh bahwa itu adalah wakil daripada jin Islam yang mulia ini. Oleh sebab itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj salafus saleh salafi sunnah telah banyak menulis, membekali kita, yaitu dengan kitab-kitabnya bagaimana sikap kita terhadap kaum atau suatu kelompok yang para ulama telah melabelkan dia atau mereka, yaitu dengan takfir wa tabjir, yaitu kelompok takfiri yang suka mengkafirkan saudara sesama muslim dan membuat kerusakan dengan atas nama jihad. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Ini yang kita akan singgung dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat, dan tentunya kekurangannya mungkin lebih banyak daripada apa yang kita dapatinya, karena keterbatasan ilmu dan waktu. Dan mudah-mudahan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa bahas di lain waktu, kita bincangkan, diskusikan, sehingga tidak menjadi salah paham. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Dua sikap yang harus kita pegang. Yang pertama, sikap terhadap doktrin atau ajaran atau apa yang mereka tanamkan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang bagaimana sikap dengan orang-orang ini. Ini semua telah dibahas oleh para ulama ya dalam kitab-kitabnya. Di antaranya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, pelebutan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Syekh Muhsin Al-Labbad, dan juga di dalam kitab-kitabnya yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Halabi, dan juga beliau langsung terjun menasihati tokoh-tokoh yang dianggap radikal ekstrim, atau kalau bahasanya Syekh Ali yang telah diamanatkan kepada lembaga yang resmi dalam hal ini, yaitu takfir wa tabjir. Yang pertama, hendaklah kita mengetahui apa doktrin-doktrin mereka, sehingga kita dapat menjawabnya, minimal menyelamatkan diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, agar tidak terkena doktrin walaupun dalilnya sahih.
pendalilan atau dalil yang mereka pakai sama sebagaimana apa yang kita pakai. Sama pada umumnya manusia pakai, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun yang jadi masalah ala fahmi man, atas kepahaman siapa Al-Quran dan Sunnah yang mereka pakai. Ini yang penting yang harus kita. Di antaranya poin-poin yang harus kita ketahui bagaimana kita menghadapi doktrin-doktrin itu. Di antara doktrin yang selalu mereka gaungkan, apalagi di dalam rekrut mengajak ya kelompok atau manusia atau yang disebut mad'u bagi mereka, bagi kita juga, yaitu siapa saja yang diajak, maka yang pertama mereka keluarkan yaitu dalil kaul daripada Umar bin Khattab, la Islam illa bil jamaah. Kaul yang kita sering dengar, kaulnya hak, la Islam illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imarah, wala imarah illa bil ta'ah, wala ta'ah illa bil bai'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali di dalamnya ada dengar dan taat, dan tidak ada ketaatan kecuali di dalamnya ada bai'at. Lalu mereka di sini menyatakan la nafiyah, tidak ada Islam, tidak ada nilainya Islam, maka mereka tidak akan puas hidup di negeri yang mereka anggap tidak Islam, yaitu NKRI. Bahkan mereka tidak puas tinggal di Saudi karena mereka mengkafirkan Saudi. Buku yang paling terkenal yang telah menyebar di kalangan mereka, yaitu yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulat Saudiyah. Dalil yang jelas tentang kekafiran Daulat Saudiyah. Hatta mereka tinggal di Saudi, mereka melakukan pengeboman, mereka melakukan pengerusakan, mereka menentang para ulama. Kenapa? Karena la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Ma makna jamaah menurut mereka? Yaitu mereka yang mereka pilih pemimpinnya, mereka baiat, mereka taat dalamnya, walaupun seluruh dunia menentangnya, walaupun kibar ulama telah menentangnya. Tapi apabila mereka telah menetapkan satu khalifah, di antara contoh yang terdekat sekarang ini, yaitu ISIS, Daesh, Daulah Islam, Irak dan Syam. Ini contoh bukti dari hulunya mereka tentang kata jamaah. Maka negeri manapun, hatta Saudi, mereka anggap kafir, mereka anggap itu bukan jamaah Islamiyah, mereka anggap itu adalah sama. Bahkan di antara doktrin yang paling bahaya, Saudi, Indonesia, ya, dan negara-negara yang mengaku Islam adalah lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Inggris, dan lebih kafir daripada Australia. Ini doktrin yang begitu bahaya. Maka jangan tertipu di kita dengan pendalilan yang tidak benar. Dalilnya kawannya asalnya sahih, tetapi la di situ adalah bukan la nafiyah, tetapi tidak sempurna. Bahkan itu tidak dalam arti kata tidak ada masalah, dan itu telah ditafsirkan oleh para ulama bahwa Nabi SAW mendakwakan Islam, tidak ada jamaah, tidak ada khilafah, tidak ada daulah. Ketika di Mekah selama 13 tahun, Islam akan tetap ada selama ada tauhid, dan Islam tetap ada walaupun tidak ada daulah yang menerapkan secara persis sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis para ulama telah mengumpulkan dalam Sahih Bukhari bahwa khilafah Islamiyah itu berumur hanya 30 tahun. Dan ini persis apa yang disarah oleh Syekh Salim Hilali dalam menafsirkan hadis tentang khilafah, bahwa umur khilafah Islamiyah yang persis bagaimana alamun haji nubuwah itu hanya 30 tahun. Setelahnya adalah mulkan jabariyah, mulkan amr, kerajaan yang memaksa, yang menindas, kerajaan yang menggigit atau mencekam. Nanti sampai lagi Imam Mahdi. Adapun mereka berkeyakinan bahwa dakwah mereka, sepak terjang mereka bagaimana menegakkan khilafah Islamiyah lagi. Karena apa? La Islam illa bil jamaah. Ini ada pengertian yang batil dan telah dibahas kebatilan oleh para ulama. Maka kita jangan tertipu dalam hal ini.
Mereka menyatakan Allah memerintahkan kita untuk memilih ulil amri di antara kamu. Sedangkan kita ini umat Islam katanya tidak bergaul atau tidak bergabung, tidak berbaiat dengan mereka. Ulil amri minhum hum taghut. Mereka adalah taghut tapi dipilih. Maka itu bertentangan katanya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan minkum. Coba tafsirnya. Jadi hati-hati. Ayat surat surat An-Nisa tadi, ayat 59 ini juga senjata bagi mereka untuk memelintir, untuk mereka resah tinggal di bumi seperti Indonesia. Mereka kafirkan, mereka tauhidkan pemimpinnya, kemudian itu mereka alihkan kepada pemimpin di antara mereka. Minkum, dan di antara kamu sekalian. Maka mereka membaiat salah satu tokoh di antara mereka. Baik yang ada di dunia internasional sebagai Daesh atau ISIS atau khilafah Islamiyah, ataupun khilafah-khilafah yang ada di Indonesia yang muncul jauh-jauh sebelum adanya ISIS. Ya, kita kenal di Lampung ada jamaah khilafah, atau dulu jamaah muslimin atau jamus atau yang lainnya. Itu semua prinsipnya sama, yaitu mereka menganggap tafsir yang mereka pahami atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum adalah di antara kamu sekalian, bukan untuk memilih mereka. Kenapa? Karena mereka adalah taghut. Makanya ada kitab atau tulisan untuk menjawab bukunya Khairul Ghazali, yaitu Mereka Bukan Taghut, ditulis oleh penulis Aman Abdurrahman yang sekarang di Nusa Kambangan, menulis ya mereka memang taghut, dan di bawah di situ ada penjelasan pengantar dari Abu Bakar Bashir, yaitu bahwa pemimpin taghut sengaja mengundang ulama-ulama su, membayar dai-dai yang su, murjiah, neo-murjiah, untuk menyatakan bahwa negeri ini adalah negeri kaum muslimin, negeri Islam yang tidak perlu lagi, yang harus dibela dengan darah, begitulah. Dan ikuti apa saja semaunya. Itulah tuduhan. Jadi siapa saja yang merapat dengan hukuman, padahal kita niatnya Islam, menasehati, dan ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, bukan mencaci, bukan menentang, itu adalah khawarij. Ya, antara Syekh Ali Hasan Halabi mereka tuduh sebagai murji'ah, dai murji'ah. Waliyadzubillah. Maka jangan tertipu dengan doktrin-doktrinnya mereka telah tanamkan. Inilah sikap yang pertama tentang doktrinnya. Dan tentunya banyak. Di antaranya tentang tinjauan mereka tentang ulil amri. Kemudian tentang sama wa ta'ah, dengar dan taat. Maka mereka berani berontak, menjadikan ini darul harb, negeri peperangan. Kenapa? Karena ini negeri kafir yang harus dirubah, bukan hanya dengan dakwah, tapi perubahan dengan jihad di mana kita. Bahkan dari sekarang ataupun sejak mereka mempercayai, mereka sudah mengibarkan bendera perang, yaitu dengan amalia seperti bom-bom yang terjadi, perampokan terhadap toko emas, bank-bank dan seterusnya. Dan itulah bukti peperangan mereka. Maka kita jangan tertipu dengan doktrin-doktrin. Ayatnya betul, tetapi penafsirannya. Yang selanjutnya adalah masalah yang mereka biasa tanamkan, selain ulil amri, yaitu masalah ketaatan, itu bayat. Dan ini telah dijawab oleh para ulama, di antaranya kitab yang bagus yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Halabi, Bayatul Sunnah wa Bayatul Bid'ah. Ada bayat yang sunnah, ada bayat yang bid'ah. Dan bayat yang mereka lakukan di antara kelompok-kelompok mereka dengan cara rahasia, karena mereka mengenal istilah Siriyatul Tandim wa Siriyatul Da'wah. Organisasinya, tantimnya rahasia, dan dakwahnya juga rahasia. Begitu juga bayatnya juga dilakukan rahasia. Bahkan sampai seorang tidak tahu nama asli orang yang dibayatnya itu. Dan begitulah ciri-cirinya. Maka hati-hati kita dengan istilah-istilah ini. Jangan mudah tertipu. Walaupun dalilnya sahih, tapi tujuannya sesat. Apa dalil-dalil yang dinyatakan oleh mereka tentang dalil-dalil bayat? Itu diantaranya hadis sahih. Di antaranya man mata falaysa lahu fi unuki
agar orang yang didakwahnya itu masuk pada grupnya dengan baik. Dan ini bukan khayal, ini bukan fitnah, dan ini bukan hipnotis. Ini merupakan bayan. Innal bayana la sihrun. Sesungguhnya sebagian penjelasan-penjelasan yang menyesatkan adalah termasuk sihir. Walaupun mereka menggunakan hadis, tetapi bayannya itu, penafsirannya. Maka hendaklah kita hati-hati dengan istilah-istilah seperti ini. Itu apa tadi? Kita bayar, hati-hati kelompok-kelompok yang mudah mengajak bayar. Hati-hati kelompok-kelompok yang menekankan tentang dengar dan taat kepada kelompoknya atau kepada pemimpinnya. Dan hati-hati suatu kelompok yang telah mengkafirkan negeri ini, mengkafirkan Saudi dan yang lainnya, dan mereka menganggap sudah ada daulah, sudah ada khilafah yang mereka telah susun. Wallahu a'lam. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, azza ya Allah wa iyyakum. Yang selanjutnya bagaimana sikap kita dengan orang-orang tersebut? Tentunya Ahlussunnah wal Jamaah ala daum atas lindungan Quran dan Sunnah tidak akan bertindak dia kecuali dengan ilmiah, dengan ilmu. Inilah yang ditekankan oleh para ulama. Yang pertama al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bin adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi dengan sunnah-sunnahnya, mengenal din Islam dengan dalil-dalil. Kita mengenal dalil bai'ah, bagaimana dalil dan pemahaman para ulama tentang bai'ah. Kita harus mengenal dalil-dalil tentang dengar dan taat, dan bagaimana para ulama yang berjalan dalam manhaj salafus saleh, manhaj sunnah, bagaimana menerangkannya. Dan jika kita lihat siapa itu ulil amri yang telah disepakati, yang telah dipimpin, walaupun sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim di mana Rasulullah telah menggambarkan memang akhir zaman kita akan diuji, umat Islam akan diuji dengan bentuk pemimpin-pemimpin yang dikatakan oleh Nabi SAW, saya akan membagi a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yahtaduna bisunnati. Saya akan fihim rijalul qulubu syayatin fi jisnanil ins. Akan muncul nanti para pemimpin yang tidak berpegang dengan petunjukku, yaitu Al-Quran, dan tidak berpegang dengan sunnahku, yaitu hadis. Saya fihim rijalun, dan akan tegak para lelaki, para pemimpin, qulubu syayatin fi jisnanil ins. Hati mereka adalah hati syaitan di badan manusia. Maka para sahabat mendengar ini menyatakan, "Mada nasna ya Rasulullah?" Apa yang kami buat dengan pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Inilah sunnah. Jawaban Nabi adalah jawaban yang terbaik. Dan ini asar. Tidak adalah asar, batalan Allah. Kalau sudah ada asar, ada sunnah, batal untuk pendapat-pendapat yang lain. Maka Rasulullah SAW, apa yang dinyatakan Rasulullah SAW, dengar dan taat. Walau kita manuka, walau ibatuh, dengar dan taat, walau harta kamu dirampas. Saya selalu menafsirkan harta yang dirampas termasuk di dalamnya pajak. Walau ibatuh, walau dicabut, ya punggung, bagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah. Dengar dan taat. Inilah sunnah, inilah jawaban yang final dari Rasulullah SAW yang tak perlu lagi ijtihad yang lain. Idza ja'al azab batalan nazar. Mereka akan menggiring kita untuk membenci pemimpin-pemimpin, mengadakan pemberontakan, diawali dengan demo-demo dan seterusnya sikap penentangan, dan pada akhirnya adalah darah, kata Imam Ahmad, darah. Dan ini adalah hal yang buruk. Peperangan adalah menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan.
Ya, naudzubillah, jangan sampai negeri kita yang damai seperti ini, sholat Jumat tenang, Ramadan, jangan sampai perkara yang terjadi di seperti di Yaman, di Syria dan yang lain terjadi di negeri yang kita cintai. Alhamdulillah. Dan itulah tujuan para teroris atau takfir untuk membuat kekacauan. Karena begitu negeri ada konflik di situ dalamnya, mereka meraih keuntungan. Mereka akan menjadi komandan-komandan. Mereka akan mengadakan jual beli senjata. Bahkan aset-aset negara akan dijual begitu saja. Alhamdulillah. Kita lihat di Irak, kita lihat di Afghanistan, kita lihat sekarang di Yaman dan seterusnya. Bagaimana sikap kita? Itu tetap. Dengan mereka kita tidak mengkafirkan. Ya, karena ulama mengajak kita tetap berlembut dan ikhlas ketika mendakwahkan para khawarij tetap dengan hujah, tidak lepas daripada ilmiah dan kurangi berdebat dengan mereka karena mereka memang ingin perdebatan. Apalagi kita ilmu yang tanggung-tanggung. Jangan, ya, kalau dalam peribahasa bahasa Arab, al ilmu qalilun syai'un khatirun. Kadang-kadang ilmu yang tanggung ini kadang-kadang justru bahaya. Maksudnya menasihati mereka, mengajak diskusi pada mereka, padahal mereka sudah terlatih untuk menguasai Al-Quran dan hadis atas kefahaman mereka. Akhirnya justru yang mendakwakan ikut. Maka hindarilah debat diskusi ya dengan hal ini, dengan orang-orangnya. Tapi tetap kita bersikap lembut karena mereka adalah saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, yang kita harus selalu doakan dalam kesempatan, dalam tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, dalam sholat-sholat kita, agar mereka mendapat hidayah sunnah sebagaimana kita mendapatkannya. Dan inilah bentuk aplikasi daripada hadis yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai, menyenangi apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana baik untuk dirinya. Kita bersyukur kita memahami manhaj yang hak ini dan kita ingin saudara-saudara kita juga untuk memahami sebagaimana kita memahaminya. Ini yang ditafsirkan dalam hadis Syarah Arba'in Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh di dalam menafsirkan hadis tersebut bahwa salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang, dia ingin saudara-saudara yang masih sesat, yang masih bergelimpangan dengan kemusyrikan, yang bergelimpangan dengan subhat takfir, yang bergelimpangan dengan bid'ah dan yang lainnya, dia ingin saudara-saudara juga sadar sebagaimana dia mendapatkannya. Maka hendaklah bersungguh-sungguh untuk belajar sehingga kita berbicara dengan hujah, mengajak dengan hujah yang benar, bukan hanya dengan nafsu, bukan hanya dengan cinta buta, yaitu keinginan mengajak lebih kuat daripada kepenguasaan ilmunya, sehingga terjadi nanti debat kusir. Bahkan sebaliknya, bahkan mereka yang atau kita yang diajak oleh mereka, faliyadzubillah. Maka tetap sikap kita, mereka mengkafirkan, kita tidak mengkafirkan. Itulah sunnah. Ya, mereka adalah muslim yang asli, yang maksiat, muslim yang masih terkena subhat. Jangan juga kita mengkafirkan, karena di antara mereka adalah Allah. Dan kita tidak boleh menuduh bahwa mereka hanya berpura-pura berpakaian. Tidak, itu aslinya, karena mereka juga cinta sunnah, hanya salah dalam kecintaannya. Wallahu a'lam, karena waktu yang singkat tidak mungkin kita bahas semua. Yang penting bagaimana sikap kita haruslah ilmiah dan berhati-hati. Kurangi dialog dengan mereka, artinya diskusi-diskusi yang tidak bermanfaat. Karena demikian mereka memang ingin mencari agar doktrin-doktrin yang mereka kuasai tertular kepada kita yang awam, sehingga mudah minimal tertimbul syubhat, sehingga lama-lama lari dari pengajian sunnah dan tidak pernah lagi berkumpul dengan ahlu sunnah, sehingga mereka berkelompok. Waliyadzubillah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.